Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lisanti Puspitasari, Elis Tania, dan Emi Febriani Magfiro. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar konsep probabilitas. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang sampel dan kejadian, hubungan antar kejadian, teknik menghitung titik sampel, dan selanjutnya ada contoh soal beserta latihan soal. Teori probabilitas ruang sampel dan kejadian. Percobaan atau eksperimen tidak selalu merupakan percobaan yang rumit, tetapi seringkali percobaan sederhana dengan menggunakan alat-alat yang sederhana serta dapat juga dibayangkan untuk dilakukan dan tidak harus dilakukan di laboratorium. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel merupakan himpunan semua outcome atau hasil dari semua eksperimen yang mungkin disebut dengan ruang sampel dijelaskan dalam S. Ruang sampel diskrit. Eksperimen pelemparan satu dadu, ruang sampel S yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A. Muncul angka ganjil yaitu angka 1, 3, 5. B. Muncul angka genap yaitu angka 2, 4, 6. Ruang sampel kontinu. Eksperimen data berisi nilai mata kuliah pengantar probabilitas. Outcome yaitu bilangan real antara 0 sampai 100. S yaitu X elemen R. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Kejadian A. Nilai lebih 60 sama dengan X lebih besar dari 60 dan lebih kecil sama dengan dari 100. B. Nilai mahasiswa yang mendapatkan B sama dengan X lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80. Selanjutnya yaitu kejadian. Satu titik outcome atau hasil dari suatu eksperimen dari ruang sampel disebut dengan kejadian sederhana. Kejadian adalah kumpulan satu atau lebih kejadian sederhana dalam suatu ruang sampel. Contoh. Kejadian melempar sebuah dadu dan mencatat angka yang muncul pada sisi atas dadu. Ruang sampel S yang diperoleh adalah S angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan ganjil, sedangkan kejadian B adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan genap. Dalam nilai ini, A yaitu 1, 3, 5 dan B yaitu 2, 4, 6. Kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling asing. Sedangkan bila kejadian C adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan prima yaitu C angka 2, 3, 5. Maka kejadian A dan kejadian C tidak saling karena ada bilangan ganjil yang sekaligus bilangan prima. Hubungan antar kejadian A, B, dan C dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Tersebut ada diagram Venn. Nomor 2, kita akan menjelaskan tentang hubungan antar kejadian. Definisi 1.1 yaitu semua kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus satu kali yang masing-masing memiliki sisi angka atau A dan gambar G. Jika P adalah kejadian muncul 2 angka, maka tentukan TP. Definisi 1.2 yaitu gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dalam lambang A gabungan O ialah kejadian yang mengandung semua unsurnya termasuk A atau B atau keduanya. Contoh misalkan D 3467 dan G 2589, maka
D gabungan G adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Definisi 1.3, yaitu irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A irisan U ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Definisi 1.4, yaitu kejadian A dan B saling meniadakan atau terpisah bila A yakni bila A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Definisi 1.5, yaitu komplement suatu kejadian A terhadap T ialah himpunan semua unsur yang tidak termasuk A. Komplement A dinyatakan dengan lambang A. Yang ketiga, teknik penghitung titik sampel. Teorema 1. Jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara dan operasi kedua dengan N2 cara, maka dua operasi dapat dilakukan dengan N1, N2 cara. Teorema 2. Bila ada K operasi dengan masing-masing mempunyai N1, N2 sampai dengan Nk cara, maka terdapat N1, N2 sampai dengan Nk cara. Teorema 3. Bila terdapat N objek yang berbeda diambil dari R adalah dengan rumus di atas. Baik teman-teman, di sini masih ada 4 teorema, yaitu teorema 4, teorema 5, teorema 6, dan teorema 7. Baik teman-teman, kita memasuki contoh soal. Contoh soal 1. Bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapa kita harapkan muncul angka 4? Jawaban PK sama dengan 1/6 dan N sama dengan 480. FK sama dengan N, PK sama dengan 480 dikali 1/6 sama dengan 80 kali. Jadi harapannya yaitu 80 kali. Contoh soal 2. Contoh soal 3. Baik teman-teman, kita langsung memasuki latihan soal. Dan di sini ada 3 latihan soal yang bisa dikerjakan teman-teman. Baik teman-teman, tadi merupakan materi dari kelompok 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.